BTTH Kaisar Api, episode 305. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tuan tahu kekuatan ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berbisik ketika mendengarnya. Lagi pula, Tuan pemakan jiwa berbeda dari para ahli lainnya. Semasa mudanya, ia menjelajahi 7 alam dan pergi ke tempat-tempat yang tak terhitung jumlahnya, jadi ia tahu hal ini. Kekuatan semacam ini juga masuk akal. Itu adalah persahabatan. Sewaktu muda, saya cukup beruntung bisa pergi ke benua Yinhun Tianbei. Saat itu, saya juga memiliki kekuatan yang disebut Yuanzong, tetapi Yuanzong itu cukup aneh. Mereka terutama berlatih bukan ki pertempuran, melainkan formasi kekuatan. Saat itu, Yuanzong dipimpin oleh seorang ahli formasi tempur yang sangat tiran, jadi posisi sekte mereka di Beizu tidak berbeda dengan posisi lembah guntur pedang tempa di Dongzu. Itu saja, kata sang pemakan jiwa sambil tersenyum. Formasi pertempuran. Setelah Xiaoyan mendengar penjelasan Soul Eater, hatinya tiba-tiba menghangat. Jelas, dia juga seorang master formasi pertempuran, tetapi dia telah berkultivasi secara acak. Jika seseorang mengajarinya sistem yang sebenarnya, aku khawatir pencapaianku dalam formasi akan lebih baik lagi. Dan mampu membuat Lord of Soul Eater menyebutnya sebagai master formasi pertempuran yang tirani, saya khawatir kekuatan aslinya tidak boleh diremehkan. Tidak heran gadis kecil itu memiliki energi yang bahkan tidak bisa kulihat. Aku khawatir itu adalah energi khusus dari formasi. Prasasti inti energi dan kekuatan, kata Xiaoyan dengan sedikit panas di hatinya. Hanya dengan cara inilah ia bisa menjelaskan kekuatan aneh dalam tubuhnya. Hei, itu bukan urusanku. Karena mereka tidak mengatakan apa-apa, maka aku harus mematuhi peraturan di sini. Jika kau ingin tahu tentang dirimu, terserah padamu. Melihat penampilan Xiaoyan seperti ini, penguasa pemakan jiwa menyeringai dan turun dengan tenang. Jelas, penguasa pemakan jiwa tahu banyak, tetapi dia tidak akan memberitahu Xiaoyan dengan mudah. Melihat ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya dan berkata tanpa daya kepada Soul Eater. Sepertinya perbandingan keempat benua kali ini menjadi lebih menarik. Xiaoyan tertawa sambil memanaskan api. Sekarang tubuh Xiaoyan, keberadaan Do Qi Do Core dan Do Soul, ditambah dengan banyak Do skill seperti Soul Energy, sulit untuk menemukan lawan yang selevel, dan bahkan setelah menggunakan segala cara, bukan tidak mungkin untuk bertarung melampaui levelnya. Namun meski begitu, saat ini, energi Xiaoyan, yaitu kultivasi master formasi Do, berjalan lambat. Jangan melihat kemampuan Xiaoyan menggunakan 33.000 prasasti inti untuk memadatkan formasi, tetapi hanya Xiaoyan sendiri yang yakin bahwa prasasti inti agung di tangannya tidak sepenuhnya menguap dan tampaknya telah kehilangan sebagian besar energinya. Saya ingin belajar lebih lanjut melawan Master. Kekuatan formasi yang ditampilkan oleh Master Formasi Do dapat memberikan efek tak terduga dalam pertempuran solo maupun tim. Master Formasi Do terkenal di dunia karena kemampuannya melawan kekuatan 100, 1000, dan 10.000. Divisi formasi tempur yang tirani adalah mesin pembantai yang dapat dengan mudah membantai jutaan pasukan, membuat orang-orang takut. Sepertinya wanita koma itu dan Yuan Yan ini punya status tinggi di Sekte Yuan. Besok malam, kita lihat apakah kita bisa melumpuhkan mereka setelah racunnya hilang. Xiaoyan tak kuasa menahan tawa. Malam itu hening, dan keesokan harinya, ketika matahari mulai menghilang, pagi pun mulai menyingsing. Crash! Yuan Xiao dan Duan Tianhong, sebagai pemimpin dua kekuatan besar, meskipun mereka tidak dapat mengambil tindakan, mereka selalu memperhatikan krisis di sekitar mereka, demi melindungi keselamatan semua orang. Saudara Du, ada apa? Di balik pohon, tubuh Duo Tianhong berdiri di dahan-dahan pohon. Saat ini, ia sedang menatap ke kejauhan, tetapi wajahnya muram. Lihat di sana, berkabut. Duan Tianhong menunjuk ke tengah hutan, 1000 meter jauhnya, dan berkata perlahan. Berkabut. Melihat ini, Yuan Xiao pun mengikuti arahan Du Tianhong. Kabut ini agak aneh, tidak seperti kabut biasa. Bagaimana kalau kita istirahat di sini sehari sebelum berangkat? Tanya Duo Tianhong. Karena kabut dipenuhi bau yang berbahaya,
bau ini tidak pantas untuk kukatakan, tetapi juga tidak pantas untuk kukatakan kepada para pesaing di bawah. Namun, bau ini bagaikan kekuatan penghancur. Bagus sekali. Yuan Xiao mengangguk senang setelah mendengar kewaspadaan Duan Tianhong, karena kabut juga memberinya rasa krisis. Yuan Xiao dapat merasakan bahwa meskipun kekuatan Du Tianhong serupa dengannya, ada energi yang sangat mengerikan yang memancar dari tubuhnya, yang mengejutkan Yuan Xiao. Benar, Saudara Yuan, melihat jejakmu, sungguh mengesankan bahwa kau memasuki pegunungan Tianming mendahului kami. Berdasarkan perkiraan waktu, aku khawatir kau telah memasuki bagian tengah pegunungan. Bagaimana kau bisa kembali ke pinggiran luar? Duan Tianhong bertanya ragu-ragu. Itu benar. Murid saya mengalami koma setelah secara tidak sengaja menelan gulma beracun di pegunungan, dan bahaya di pegunungan, jadi saya bolak-balik ke daerah pinggiran. Untuk menyembuhkan murid yang keracunan itu, saya kebetulan bertemu dengan Saudara Du, jadi saya pergi bersama Saudara Du dan Anda. Ini bisa dianggap sebagai bentuk kepedulian bersama, kata Yuan Xiao tulus. Begitukah, kata Duan Tianhong sambil tersenyum lambat ketika mendengar kata-kata itu. Kalau begitu, aku akan pergi ke perkemahan untuk mengurus anak-anak kecil itu. Kalau kabutnya sudah hilang, aku akan menemui bangsal Saudara Forging, kata Yuan Xiao sambil mengepalkan tinjunya, lalu pergi setelah selesai berbicara. Kabut ini tampaknya dipancarkan oleh sejenis makhluk jiwa. Dan sekte Yuan ini, tampaknya merupakan sekte penguasa Beizu, tetapi sekarang terlihat seperti ini, apakah sedang menurun, atau sekte dengan nama yang sama. Lagi pula, alasan keracunan karena salah makan gulma beracun terlalu absurd. Sepertinya mereka dalam bahaya. Xiaoyan, yang bisa kulakukan sebagai pemimpin adalah membuatmu menghindari jalan memutar, tapi soal apakah kau bisa menghentikan permainannya, kurasa itu tergantung padamu. Begitu ia selesai berbicara, Du Tianhong pun perlahan menghilang. Hari libur, Duan Tianhong baru saja menyampaikan kata-kata ini di kamp, jadi ia kembali ke tenda untuk berlatih, dan tidak ada yang mengganggunya. Saat itu, Xiaoyan berkata, "Ayah bilang sepertinya ada kabut aneh yang muncul, yang tidak hanya menghalangi penglihatan dan persepsi kita, tapi juga cukup berbahaya, jadi itu sebabnya." Duo Qifei tertawa. Sungguh tidak mudah untuk memasuki Villa Tianming. Mata indah Liu Qing bersinar sedikit dan berkata dengan tidak puas. Banyak sekali pemain kuat di kompetisi 4 benua kali ini, dan pemilik lembah hanya bisa menjamin keselamatan kita, dan tidak bisa mengambil tindakan apapun kecuali diperlukan. Jadi, kali ini, kita harus mengandalkan diri kita sendiri, kata Yun Qi lembut. Lupakan saja, mari kita semua kembali beristirahat. Jika ada gelombang aku akan memberitahu semua orang, kata Xiao Yan perlahan. Semua orang mendengar kata-kata itu dan kembali ke tenda masing-masing untuk memulihkan diri. Kabutnya aneh banget. Xiao Yan bangkit dan meninggalkan tenda, lalu melihat sekeliling. Namun, ia menciptakan kabut putih yang dengan mudah menutupi sebagian besar pegunungan, bahkan kabut putih itu sendiri. Rasa tertekan yang kuat membuat Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman. Waspadalah, kabut ini mungkin berasal dari sejenis makhluk jiwa, perintah dewa pemakan jiwa. Xiao Yan mengangguk perlahan, tapi dia tidak terburu-buru. Karena aku tidak bisa pergi hari ini, aku mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat saat melihat wanita yang diracuni di Yuanzhong pada malam hari. Semua orang di kedua kubu tahu bahwa munculnya kabut aneh itu menghalangi mereka untuk bergerak maju, jadi mereka kembali ke tenda dan menutup mata untuk beristirahat. Waktu berlalu cepat, dan dalam sekejap mata malam pun tiba. Ayo, kamu bisa kembali dan istirahat. Di samping api unggun, Xiao Yan kebetulan berdiri sendirian, memikirkan mengapa Yuan Yan tidak datang, dan tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar. Xiao Yan berbalik, tetapi melihat sosok yang tampan. Saat itu, Du Qifei mengenakan gaun ketat yang sangat pas di tubuhnya. Gaun itu jelas diubah untuk menghindari pertempuran. Xiao Yan ingin menolak, tetapi melihat wajah Du Qifei yang penuh tekad, dia tidak punya pilihan selain menyerah, dan bangkit dan menuju ke tenda. Orang ini, Duan Qifei tersenyum perlahan setelah melihat sosok Xiao Yan yang menghilang, lalu berjaga di samping api unggun. Belum datang. Tenda tempat Xiao Yan beristirahat terletak di ujung perkemahan, jadi butuh beberapa menit untuk berjalan. Xiao Yan pun berjalan pelan di jalan dan tak kuasa menahan gumaman dalam hatinya. Kau tidak bisa berbohong padaku.
Tapi luka di tubuh wanita itu juga sangat serius, gumam Xiao Yan sambil berjalan. Weng berdengung. Dalam sekejap, gelombang ombak aneh perlahan memenuhi kaki Xiao Yan. Itu benar-benar kekuatan formasinya. Xiao Yan terkejut pada awalnya, lalu tertawa. Puff! Dengan suara keras, tubuh mungil Yuan Yan tiba-tiba muncul dari tanah. Kakak, apa kau tidak takut? Yuan Yan baru saja muncul, dan tiba-tiba berbisik. Yuan Yan muncul langsung dari tanah, dan jika dia orang biasa, dia mungkin terkejut, tetapi Xiao Yan menjelaskan bahwa prasasti inti disuntikkan ke dalam tanah oleh Yuan Yan, jadi wajar saja jika adegan ini muncul. Tidak apa-apa, ayo kita tunjukkan jalannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, lalu tersenyum. Yuan Yan mengangguk gembira saat mendengar ini. Tabrakan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan keduanya bergegas ke tanah, dan kemudian sebuah lorong muncul. Sabu-sabu. Setelah beberapa tarikan napas, kedua tubuh itu bersinar terang dan kembali ke tenda. Di sini, agak menarik. Xiao Yan segera melihat sekeliling dan berkata ketika dia datang ke tenda ini. Tenda itu berbentuk persegi, berukuran sekitar 10 meter. Di dalamnya terdapat meja kayu dan tempat tidur, yang cukup sederhana, tetapi tulisan-tulisan inti yang brutal tersebar di seluruh tenda, yang jelas menghalangi dunia luar. Dan terbuka, tempat ini sudah dikelilingi formasiku, dan orang lain tidak akan datang mengganggu kita. Mulut kecil Yuan Yan menggeliat, cukup puas. Ah, ngomong-ngomong, kakak, kemarilah dan lihat adikku. Seketika, Yuan Yan bergegas ke tempat tidur dan berkata dengan cemas. Aku akan melihatnya. Xiao Yan juga berjalan perlahan. Baru saja berjalan melewatinya, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Yang terpantul di pupil mata Xiao Yan adalah sosok yang halus, bertubuh pendek dan beraroma lesu. Matanya yang indah terpaku, alisnya hitam, dan semua orang berbaring dengan damai. Di atas tempat tidur, tubuh halus itu bagaikan putri tidur. Apa yang terjadi padanya? Katakan yang sebenarnya padaku. Xiao Yan tak dapat menahan rasa terkejutnya setelah memeriksanya. Menurut penyelidikan Xiao Yan, wanita itu jelas terluka parah, lalu diserang racun, sehingga ia koma. Kakak perempuan. Yuan Yan tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut saat melihat keseriusan Xiao Yan yang tiba-tiba. Penatua Yuan Xiao tidak mengizinkanku mengatakan. Yuan Yan berbicara perlahan, dengan sedikit nada takut dalam suaranya. Adik kecil, luka adikmu sangat istimewa. Aku khawatir butuh api dan tindakan khusus untuk menyembuhkannya. Dan dengan kekuatanmu, seharusnya kau menciptakan atribut api yang kuat padaku. Di antara semua orang di sini, aku khawatir hanya aku yang punya cara untuk menyelamatkannya. Namun, penyakit ini perlu diobati dengan obat yang tepat, jadi jika Suster Yuan Yan tidak memberitahu alasannya, seandainya ada 3 panjang dan 2 pendek. Xiao Yan tampak ragu-ragu, hatinya masih sangat belum matang. Aku sudah bilang, tapi kau tidak boleh memberitahu orang lain, bisik Yuan Yan setelah mendengar kata-kata Xiao Yan yang begitu serius. Kami baru saja memasuki pegunungan Tianming. Setelah beberapa hari terburu-buru, kami telah sampai di tengah gunung, tetapi ketika adikku pergi mengambil air sendirian, pasukan dan kuda kami menerobos masuk ke wilayah para binatang roh dan diserang oleh mereka. Akhirnya, adikku membawa pergi binatang roh itu sendirian. Saat kami menemukan saudara perempuan saya, dia sudah koma karena racun. Tapi waktu adikku koma, dia punya gulungan di tangannya. Menurut tetua Yuan Xiao, gulungan itu sepertinya peta harta karun, tapi sekarang ada di tangan tetua Yuan Xiao, kata Yuan Yan perlahan. Peta harta karun tersembunyi. Xiao Yan terkejut ketika mendengarnya. Saat ini, kekuatannya telah mencapai Dosian bintang 2 yang sempurna. Jika ia menemukan peluang, ia akan dapat sepenuhnya maju ke Dosian bintang 3 dalam kompetisi 4 benua. Pada saat itu, ia akan sangat yakin tentang peluang memenangkan kompetisi. Aku bisa menyelamatkan adikmu, tapi kau harus menunjukkan lokasinya. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan yang bagus? Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Tapi, Yuan Yan tampak ragu untuk berbicara, entah kenapa, dia selalu merasa ditipu oleh Xiao Yan. Aku bisa mencuri gulungan itu, tapi kau harus membawaku ke sana bersamamu. Yuan Yanfan mengepalkan tangan mungilnya perlahan, lalu berkata setelah beberapa saat. Ini,
Xiaoyan tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Jangan khawatir, aku tidak akan menggendongmu di punggungmu. Lagi pula, aku juga ingin melihat peta harta karun yang disembunyikan adikku. Yuan Yan tersenyum. Setuju. Setelah berjuang, Xiaoyan setuju. Lagi pula, gadis ini baru berusia 10 tahun, jadi dia tidak takut menundanya. Aku akan mengambil gulungan itu dulu, kau bisa menyelamatkan adikku. Setelah Yuan Yan selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menghilang, meninggalkan Xiaoyan dan wanita tak sadarkan diri itu. Kau beruntung. Racun sekuat itu harus dihilangkan perlahan-lahan dengan kombinasi sifat api yang kuat dan kekuatan obat. Meskipun pasukanmu sudah melakukan perawatan racun untukmu, itu belum cukup. Kalau kau ingin mengeluarkannya sepenuhnya, aku tetap harus melakukannya. Xiaoyan menatap wanita tak sadarkan diri di depannya dan bergumam. Sial, aku benar-benar tidak sanggup mengandung anak ini dan tidak sanggup mengusir serigala itu. Kuharap peta harta karun tersembunyi itu tidak mengecewakanku. Tak lama kemudian, dengan berat hati aku mengeluarkan banyak pil obat tingkat tinggi dari cincin penerimaanku, lalu membakarnya. Weng berdengung. Api brutal itu tiba-tiba meletus dengan suhu yang luar biasa panas. Ditambah dengan kemampuan Xiaoyan menetralkan banyak pil obat, api itu berubah menjadi cairan berwarna-warni, dan perlahan bergerak menuju tubuh wanita yang tak sadarkan diri itu. Menabrak. Apa? Ketika Xiaoyan memasukkan cairan penawar racun ini ke dalam tubuh wanita yang tak sadarkan diri itu, muncul gelombang tirani di tubuhnya, seolah-olah dia sedang melindungi tuannya, yang cukup mengejutkan Xiaoyan. Prasasti inti lebih tirani daripada prasasti intiku. Gulu menelan ludah, lalu Xiaoyan menatap wanita di depannya dengan sedikit terkejut. Tampaknya wanita tak sadarkan diri ini adalah yang paling menakutkan di antara murid-murid Yuanzong. Dalam sekejap, saat penawar murni Xiaoyan dituangkan ke tubuh Qian Ying, noda hitam di mata indahnya pun perlahan surut. Weng berdengung. Tak lama kemudian, tubuh mungil Yuan Yan kembali ke dalam tenda. Namun, di atas tangan mungil si kecil yang merah muda dan lembut itu, sebuah gulungan kulit domba yang dilindungi oleh kekuatan khusus perlahan muncul. Jelaslah bahwa si kecil ini sudah gila, dan benar-benar mengeluarkan gulungan peta harta karun itu. Sudahlah, racun itu akan dikeluarkan secara bertahap melalui napasnya, dan dia akan bangun besok. Sederhana saja, tetapi ketika Xiaoyan menggunakan api untuk memasukkan penawarnya ke dalam tubuhnya, ia menghadapi perlawanan yang hebat. Meskipun pada akhirnya Xiaoyan berhasil menekannya, hal itu membutuhkan banyak energi. Terlebih lagi, Xiaoyan samar-samar menemukan bahwa wanita yang tidak sadarkan diri ini mungkin juga seorang master formasi pertempuran yang sangat tirani. Terima kasih. Melihat noda hitam di alis adiknya memudar, Yuan Yan langsung berkata dengan mata berkaca-kaca. Sudah beberapa hari sejak adiknya koma. Seiring berjalannya waktu, efek racun semakin kuat. Bahkan Yuan Xiao pun tak mampu mengeluarkan racun sepenuhnya. Keberhasilannya membuang racun membuat Yuan Yan merasa lega. Masih ada waktu sebelum pagi, ayo pergi. Melihat sosok mungil di depannya, Xiaoyan membuka mulutnya, jelas sangat tertarik dengan peta harta karun ini. Baiklah, tunggu aku melihat adikku. Xiaoyan mengeluarkan racun dari tubuh adiknya, Yuan Yan pun sangat berterima kasih, tanpa penolakan. Setelah beberapa saat, Yuan Yan meringis ke arah Xiaoyan dan berlari ke tempat tidur. Tangan mungilnya dengan lembut membelai sosok yang pingsan itu, tetapi Xiaoyan tidak menyadari ada cahaya aneh yang berpindah dari tangan Yuan Yan ke sosok yang pingsan itu. Ayo pergi, kita diam saja, kalau tidak, akan merepotkan kalau orang dewasa tahu. Setelah Yuan Yan selesai berbicara, dengan bantuan misteri formasi, keduanya langsung meninggalkan perkemahan. Setelah meninggalkan perkemahan, keduanya menuju ke kedalaman pegunungan, tetapi mereka menemukan bahwa kabut aneh di siang hari sebenarnya jauh lebih lemah di tengah malam. Di hutan yang sunyi, sosok Xiaoyan dan Yuan Yan berjalan beriringan tanpa suara. Xiaoyan mengamati sekeliling dengan waspada, dan kekuatan jiwanya yang cemerlang selalu siap siaga. Jika terjadi sesuatu yang salah, ia akan segera merespons. Temukan. Namun, seiring berjalannya waktu, Xiaoyan menyadari ada yang tidak beres. Selama perjalanan, menurut persepsi Xiaoyan, binatang roh yang mereka temui telah meroket dari peringkat Fighting Immortal bintang 1 di awal menjadi bintang 2, bahkan bintang 3.
Xiao Yan pun cukup bingung. Seberapa jauh? Saat kedua sosok itu semakin dalam, Xiao Yan langsung mengerutkan kening. Di pegunungan Tianming, bahaya ada di mana-mana, bahkan di tepi gunung. Seharusnya hampir sampai, kata Yuan Yan dengan lembut membuka gulungan itu dan setelah beberapa spekulasi. Bawa padaku dan lihatlah. Xiao Yan tidak peduli dengan hal lain saat ini, dan langsung menghisap gulungan itu. Kau, melihat sikap arogan Xiao Yan, Yuan Yan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan marah sambil meringis. Peta harta karun baru saja muncul di tangan Xiao Yan, dan yang menarik perhatiannya adalah sebagian dari peta dasar di pegunungan Tianming. Akhir perjalanan berada tepat di atas peta harta karun dan di bawah tebing yang tinggi. Leluhur kecil, kau salah jalan. Aku hanya bilang, semakin banyak kau melakukannya, semakin buruk jadinya. Xiao Yan meneliti dan memutar matanya tanpa daya. Xiao Yan masih cukup percaya pada Yuan Yan. Lagi pula, menurut penilaian Soul Eater, Yuan Zhong adalah sekte yang memiliki gaya yang bagus, dan tentu saja dia tidak akan melakukan trik apapun. Yuan Yan mendengar kata-kata itu, dan rona merah di wajah cantiknya semakin kuat. Kemarilah, sudah hampir sampai. Xiao Yan meraih gadis kecil itu, lalu kecepatannya meroket, dengan mudah menembus kehampaan, dan bergegas menuju peta harta karun. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di sini, beberapa menit kemudian, sosok Xiao Yan dan Yuan Yan juga sampai di puncak tebing di cabang pegunungan. Yuan Yan tak dapat menahan diri untuk berkata. Saat itu, mereka menyelamatkan saudara perempuan mereka dari puncak tebing. Jangan pergi ke sana, di sini tidak mudah. Di tengah malam yang gelap, kekuatan jiwa Xiao Yan yang cemerlang adalah cara terbaik untuk menyelidiki. Melalui kekuatan jiwanya, ia samar-samar merasakan ada beberapa orang misterius yang bersembunyi di negeri ini. Bung, ia segera meraih Yuan Yan. Ada apa? Yuan Yan baru saja hendak berjalan mendekat. Lagi pula, lokasi peta harta karun itu menurun dari tebing ini. Setelah dihentikan oleh Xiao Yan, ia bertanya dengan wajah bingung. Xiao Yan membuat gerakan kecil, lalu tatapannya menjadi dalam. Tebing ini adalah lokasi peta harta karun bawah. Saya khawatir ada penjaga di sana, dan saudara perempuan Yuan Yan terluka parah dan tidak sadarkan diri di sini. Saya khawatir ada misteri lain di sini. Puff! Dengan suara keras, Xiao Yan dan keduanya bersembunyi tepat di balik pepohonan kuno di luar puncak tebing, lalu sebuah batu kecil di tangan mereka ditembakkan oleh Xiao Yan ke tanah yang berada di dekatnya. Tabrakan! Kerikil itu baru saja muncul 3 meter di atas tanah, dan langsung hancur menjadi bubuk oleh kekuatan misterius. Aneh sekali, Xiao Yan mengerutkan keningnya. Berdasarkan situasi barusan, kemungkinan ada makhluk jiwa yang menjaga di sini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Yuan Yan jelas orang pertama yang melakukan perburuan harta karun seperti itu. Melihat sosok berbahaya di depannya, ia bertanya dengan ekspresi ketakutan. Sepertinya aku hanya bisa lewat. Xiao Yan memikirkannya sejenak, lalu ia ingin membuat gerakan untuk membuat Yuan Yan pingsan dan memasang penghalang untuk melindunginya. Jangan buang dia, bawa dia ke sana, sepertinya ada sesuatu di bawah sana yang perlu dia buka. Tepat ketika Xiao Yan ingin meninggalkan pria ini dan pergi sendiri, suara Soul Eater terdengar. Ikuti aku punya caranya, kata Xiao Yan lembut setelah berpikir sejenak. Baiklah, kata Yuan Yan. Boom! Setelah beberapa saat di belakang Xiao Yan, sesosok api yang terbuat dari api tiba-tiba muncul, dan kemudian tanpa ragu-ragu, tiba-tiba menyerang tanah di depannya. Sabu-sabu, suhu yang mengerikan dan suara yang keras membuat orang-orang gemetar, tetapi sesaat kemudian, pria yang bersembunyi di bawah tanah juga muncul ke permukaan. Bang bang bang, diserang oleh api membara Xiao Yan, sebuah lubang besar sedalam beberapa meter tiba-tiba muncul. Di dalam lubang itu, seekor binatang jiwa sedang berpatroli dengan hati-hati. Teman baikku, ternyata itu tikus emas. Sepertinya memang ada sesuatu di bawah sini. Mata Xiao Yan tertuju pada tikus raksasa gemuk yang terperosok di lubang yang dalam, lalu ia tertawa. Tikus emas adalah makhluk jiwa pemburu harta karun. Daya serangnya sangat rendah, tetapi sangat mahir menemukan harta karun. Ternyata keanehan di sini sebenarnya adalah sebuah formasi. Sambil menatap tikus gemuk itu, Yuan Yan pun berkata, kejadian tadi disebabkan oleh formasi tersebut. Tapi itu tidak benar, bukan orang ini.
kakak perempuanku terluka parah dan diserang racun. Melihat tikus emas di depannya, Yuan Yan langsung menggelengkan kepalanya. Penjaga, aku khawatir itu ada di sana. Turunlah dan lihatlah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia langsung mengendarai tikus emas, lalu mereka bertiga berjalan dari atas tebing dan perlahan-lahan menuju ke bawah secara bersamaan. Kau yakin itu di bawah sana? Yuan Yan tak kuasa menahan diri untuk bergumam sambil memperhatikan Xiao Yan mengendalikan tikus emas. Begitu sampai di tepi tebing, ia melihat ke bawah. Tebing itu tak berujung, dan bahkan di tepi tebing itu, aura mengerikan merasuki, membuat Yuan Yan tak kuasa menahan rasa takut. Bagaimanapun, Yuan Yan tetaplah seorang gadis kecil. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Xiao Yan menatap Yuan Yan yang ketakutan, meskipun dia tidak mengerti apa maksud perkataan Soul Eater. Crash! Tepat saat Xiao Yan selesai berbicara, ia segera mencabut tanaman merambat yang sangat kuat dari sisinya, dan segera melemparkannya ke bawah, menyambung dari tebing ke dasar tebing. Kalau begitu aku akan turun. Setelah berbicara, wajah kecil Yuan Yan berubah tegang dan serius. Tak lama kemudian, ia mengikuti tanaman merambat yang telah disiapkan Xiao Yan dan menuruni tebing. Weng berdengung. Saat keduanya turun, tikus emas di samping Xiao Yan melancarkan perlawanan yang sangat kuat, seolah-olah berusaha melepaskan diri dari kendali Xiao Yan. Melihat reaksi Mijin, memang ada harta karun di bawah, tapi reaksinya sangat dahsyat. Kuharap kekuatan penjaga tidak terlalu tirani, kalau tidak, ia hanya akan kembali tanpa hasil. Xiao Yan bercokol di udara, menarik-narik tanaman merambat itu. Ia menggertakkan gigi dan berkata, lagi pula, ia harus melindungi Yuan Yan, jadi kekuatannya pasti tidak akan bisa mengerahkan banyak tenaga. Apa ini, bunga yang begitu indah? Xiao Yan dan Yuan Yan berjalan menuju dasar tebing, menyusuri tanaman merambat satu demi satu. Setelah beberapa saat, Yuan Yan berhenti turun dan menatapnya perlahan. Sekuntum bunga seram di tebing di sebelahnya. Bunga ini sedang bertunas, dan keseluruhannya seukuran telapak tangan, tetapi warna merahnya yang menarik perhatian mengganggu. Jangan bergerak, ini bunga beracun. Xiao Yan buru-buru menghentikan tindakan Yuan Yan. Pergi, sebentar lagi. Setelah Xiao Yan menghentikan Yuan Yan, dia selalu memperhatikannya. Hanya saja Xiao Yan dan yang lainnya tidak menyadari bahwa bunga aneh yang baru saja mereka lewati mekar perlahan, dan bahkan kabut merah pun melayang turun ke bawah. Makhluk misterius di bawah juga menggeliat. Benar-benar ada misteri lain di dasar tebing. Keduanya dengan mudah sampai di dasar tebing, dan Xiao Yan melihat sekeliling dan tak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Situasi di dasar tebing langsung terbayang di mata Xiao Yan. Mereka berdua baru saja mendarat di dasar tebing dan langsung berdiri di atas karang, tetapi di samping mereka terdapat ruang melingkar aneh yang dikelilingi danau aneh. Ini sebuah danau. Selain terumbu karang di bawah kaki Xiao Yan dan mereka berdua, tidak ada tempat lain untuk bermalam. Di belakang danau, beberapa ratus meter dari mereka berdua, terdapat sebuah gua seukuran Zhangsu, dan gua itu cukup gelap. Suasananya suram, angin bertiup kencang, dan aku tidak tahu kemana arahnya. Ikuti aku sebentar, jangan berlarian. Desak Xiao Yan. Yah, tapi sepertinya ada makhluk kuat di sini yang membuatku agak gelisah. Yuan Yan mengerutkan kening, wajahnya yang mungil pucat pasi karena napas tak terlihat yang menekannya, lalu ia menatap air yang tenang. Tikus emas. Tiba-tiba, riak aneh muncul di permukaan air, dan tikus emas di tubuh Xiao Yan langsung meledak, mati-matian melepaskan diri dari kendali Xiao Yan dan memanjat menuju tebing. Crash! Seketika, permukaan air bergetar hebat, lalu sesosok makhluk raksasa tiba-tiba muncul. Orang baik, ternyata itu ular langit racun Gu. Pupil mata Xiao Yan mengecil, lalu dia menatap pria besar di depannya dengan serius. Ular surgawi berbisa Gu, ini adalah jenis binatang jiwa spesial yang hidup dengan racun. Seluruh tubuh dan bahkan sisiknya sangat beracun. Jika disentuh dengan ringan, ia akan sangat beracun, dan bahkan temperamennya akan sangat ganas. Mesin pembunuh sejati di antara binatang jiwa. Qi Chengqi, ular berbisa Gu baru saja muncul dari bawah permukaan air, dan tiba-tiba memutar tubuhnya yang besar, mengeluarkan raungan yang keras dan tajam. Seolah-olah ia sedang bersumpah atas kedaulatannya sendiri. Teknik ledakan api. Xiao Yan tanpa ragu menatap ular langit berbisa Gu yang mengancam.
Api raksasa langsung menekan tubuhnya, dan dengan bantuan kecepatan yang meroket, ia dengan mudah memindahkan Yuan Yan ke seberang danau. Puff! Ular langit berbisagu dan ular mata menatap Xiao Yan dan Xiao Yan dengan acuh tak acuh, seolah-olah mereka sedang melihat makanan. Setelah beberapa saat, tubuh mereka meroket dan mereka langsung menyerang mereka. Sabu-sabu, ia hanya menggeliat dan bermandikan sinar hijau. Saat merasakan sinar hijau itu, Xiao Yan diam-diam terkejut. Jelas, kekuatan racun yang terkandung dalam sinar hijau itu mungkin bisa membunuh mereka dengan mudah. Bang bang bang. Dengan bantuan kecepatan yang meroket, Xiao Yan mengambil Yuan Yan dan dengan lembut mengetuk-ngetukkan jari kakinya di permukaan air, menghindari serangan ular langit berbisagu. Air danau ini beracun. Saat berikutnya, saat Xiao Yan mengetuk-netuk air dengan jari kakinya, cahaya hijau aneh tiba-tiba menyatu ke arah tubuh Xiao Yan dari jari kakinya. Namun, di pegunungan Tianming, kemampuan terbang dan mengendalikan udara terlalu terbatas, yang menyebabkan Xiao Yan dan keduanya tidak berdaya untuk sementara waktu. Bang bang bang, Xiao Yan langsung melindungi Yuan Yan dengan doki, lalu melemparkannya ke arah batu yang menonjol di tepi tebing. Kau tetap di sini. Setelah Yuan Yan tenang, Xiao Yan kembali ke karang di permukaan air. Api yang menyilaukan terus muncul seperti gunung berapi yang meletus, membuat ruangan ini sedikit bergejolak. Api, raungan dahsyat menggema di langit, dan suhu di seluruh danau tiba-tiba naik. Qi Chengqi, melihat ini, cahaya hijau ular langit berbisagu juga melemah drastis. Jelas, makhluk jiwa seperti ular pada dasarnya dingin dan takut pada api. Lautan api, dengan raungan rendah, api merah menyala tiba-tiba muncul, dan dengan kekuatan benih surgawi agung Xiao Yan, api itu dengan mudah mengelilingi seluruh danau. Weng berdengung. Kekuatan ular surgawi berbisagu berada di tahap tengah pertempuran abadi bintang 3 manusia, tetapi ia terbungkus dalam atribut api tirani Xiao Yan, dan ia terburu-buru untuk sementara waktu, karena kecerdasannya cukup tinggi, dan ia tahu bahwa Xiao Yan sesombong ini. Api itu memiliki fluktuasi yang merusak. Puff! Dengan suara keras, ular langit berbisagu tidak berani ragu, dan langsung masuk ke danau lalu menghilang. Lagi pula, setelah Xiao Yan menggunakan benih surga agung, kekuatan apinya 4 kali lipat dari orang normal. Ini bukan sesuatu yang bisa ia tahan. Ayo pergi. Melihat ular beracun Gu terdesak mundur untuk sementara, Xiao Yan sedikit bingung, tetapi ia tak sempat berpikir. Ia meraih Yuan Yan dan bergegas ke gua di balik danau tanpa henti. Hehe, manusia sialan, raja ini sudah menjaga harta karun ini selama ratusan tahun. Kalau segelnya tidak bisa dibuka, di mana giliranmu untuk ikut campur? Tapi tak masalah, aku hanya perlu menggunakan kekuatanmu untuk menghancurkan segel sialan ini. Cepat atau lambat, kau akan kutangkap. Kiki. Saat Xiao Yan dan yang lainnya masuk ke dalam gua, pupil mata ular besar dari ular berbisagu yang telah menghilang sedikit muncul di permukaan air, lalu berubah menjadi sesosok manusia, berdiri di permukaan air. Buka mulutmu pelan-pelan. Kamu baik-baik saja. Yuan Yan segera menatap Xiao Yan yang berwajah jelek, dan bertanya dengan khawatir setelah memasuki gua. Tidak apa-apa. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, api terang berkumpul di ujung kakinya, lalu dengan mudah memaksa aura hijau kembali. Meskipun aura hijau ini sangat beracun, Xiao Yan, sebagai seorang alkemis, secara alami tidak takut dengan kekuatan api yang mengesankan. Ayo pergi. Ini seharusnya akhir dari peta harta karun ini. Masuk dan lihatlah. Setelah lukanya sembuh, Xiao Yan pun berbicara dengan lembut, tatapannya menjadi dalam, dan ia menatap ke kedalaman gua. Agak aneh di sini. Sepertinya ada kekuatan pengurung yang sangat kuat. Hati-hati. Saat ini, mata Yuan Yan yang besar dan berair seolah menembus kegelapan, menatap ujung gua dan berkata, "Ya." Xiao Yan tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya agak terkejut. Lagi pula, ia mampu mendeteksi banyak misteri di usia muda. Aku khawatir gadis ini punya banyak rahasia. Huhu, angin yin meraung, dan angin yin yang aneh terus berhembus di dalamnya, membuat mereka berdua bergidik. Gua ini agak aneh. Gua itu terlalu gelap. Xiao Yan langsung mendorong inti ember ke dalam tubuhnya, dan api yang terus menyebar jauh tiba-tiba muncul dari tubuhnya, lalu berbaris di dinding di sekitar gua. Tik-tok, di beberapa tempat, terdengar suara tetesan air yang langka.
Energi dalam tetesan air ini persis sama dengan energi di danau-danau di sekitarnya. Ups, seru Yuan Yan kaget setelah beberapa saat. Ada apa? Xiaoyan mendengar ini dan bergegas mengelilingi Yuan Yan. Di sini, sepertinya ada pesona. Aku baru saja menemukannya. Yuan Yan menatap ruang gelap di depannya dengan wajah kecilnya yang penasaran, lalu tak bisa menahan diri untuk berkata. Ini, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, membungkus kekuatan api di telapak tangannya, dan kemudian dengan lembut menyelidiki kekosongan di depannya. Puff! Dengan suara keras, ruang yang tampak transparan itu seolah terisolasi oleh sesuatu, dan telapak tangan Xiaoyan membeku di udara. Apa hebatnya kekuatan sihir itu, gumam Xiaoyan dalam hati ketika melihat pemandangan ini. Karena penampilan Xiaoyan saat ini sangat aneh, dan tidak ada yang menghalangi mereka di depan mereka, tetapi ketika tubuh mereka bergerak maju, mereka sepenuhnya terhalang oleh kekuatan yang tidak berwarna dan transparan, dan mereka tidak dapat bergerak maju sama sekali. Api. Xiaoyan mendengus dingin, bersiap menggunakan api yang menyilaukan untuk melihat apakah dia bisa memecahkan penghalang aneh ini. Kakak, aku punya solusi. Seketika, wajah mungil Yuan Yan perlahan membuka mulutnya, dan suaranya dipenuhi ekspresi bangga. Kamu, Xiaoyan agak khawatir tadi, tapi sesaat kemudian, tindakan Yuan Yan membuat Xiaoyan tenang. Weng om. Yuan Yan duduk dengan mantap, lalu serangkaian prasasti inti tirani terus bermunculan dari Ni Gong Wan di tubuhnya, dan tiba-tiba memenuhi seluruh gua. Aneh, prasasti inti Nizi ini jelas kurang dari 30.000, bagaimana mungkin lebih kuat dari 33.000 milikku? Xiaoyan secara alami menyadari jumlah prasasti inti Yuan Yan, lalu angkat bicara. Jalan, hampir 30.000 prasasti inti muncul, langsung mengelilingi Yuan Yan. Ketika Yuan Yan memberi perintah, riak energi raksasa langsung terbentuk, melesat menuju ruang misterius di depannya. Yuan Yan tidak terlalu khawatir. Lagi pula, Xiaoyan telah menyelamatkan adiknya, dan prasasti inti dari Master Formasi Pertempuran adalah keberadaan paling misterius bahkan di dunia 1000 besar, jadi ia tidak terlalu berhati-hati terhadap Xiaoyan. Mereka tidak tahu bahwa semua ini telah diselidiki oleh Xiaoyan. Crash! Prasasti inti tirani itu baru saja tiba di sisi penjara misterius, dan tiba-tiba berhamburan kemana-mana, berubah menjadi genangan cairan perak, lalu tiba-tiba melekat pada kehampaan. Ternyata itu adalah gerbang ruang terlarang. Pantas saja begitu misterius. Dalam sekejap, di bawah tindakan Yuan Yan, penjara misterius di dalam gua itu pun muncul. Xiaoyan melihat bahwa di depan mereka berdua, sebuah gerbang batu perak sepenuhnya menyegel jalan ke depan bagi mereka berdua. Bahkan di atas gerbang batu perak, garis-garis tersembunyi yang kuno dan kuat muncul diam-diam. Penggunaan prasasti inti oleh gadis ini jauh lebih tirani daripada aku. Melihat Yuan Yan dengan mudah menunjukkan bentuk asli kurungan itu, Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Bagaimana Xiaoyan bisa membayangkan seorang gadis muda bisa bersembunyi begitu dalam gerbang ruang terlarang? Setelah beberapa saat, Xiaoyan bertanya dengan bingung. Jelas ini pertama kalinya dia mendengar istilah baru ini. Gerbang ruang terlarang, ini adalah metode langka dalam formasi. Ini menggabungkan kekuatan ruang dan metode pembentukan, sehingga dapat menyembunyikan kurungan di ruang khusus, dan menggunakannya sebagai pintu penyegel untuk melindungi beberapa tempat khusus. Jika kau ingin menghancurkan kurungan ini, kau hanya bisa menggunakan kekuatan sumber yang sama untuk menunjukkan bentuk aslinya, kata Yuan Yan. Pola samar di gerbang batu itu sepertinya agak sulit. Xiaoyan mengerutkan kening, jelas tidak ada solusi yang bagus untuk sementara waktu. Hei, aku punya caranya. Penahanan semacam ini, ketika aku masih di sekte, aku cukup beruntung melihatnya di sebuah buku kuno. Tiba-tiba, Yuan Yan membuka mulutnya. Kedua orang ini, pasti ada jalan. Pada saat yang sama, sepasang mata ular hijau yang sangat samar muncul di dekat setetes air yang mereka berdua lewati, tetapi Xiaoyan dan keduanya tidak menyadarinya. Wengom. Setelah beberapa saat, Yuan Yan langsung duduk bersila. Prasasti inti yang cemerlang dan semangat juang muncul bersamaan, lalu perlahan-lahan berdiam di atas tubuhnya. Ini, formasi yang luar biasa. Melihat semangat juang Yuan Yan dan prasasti inti perlahan menyatu, kekuatan aneh yang membuat Xiaoyan sedikit takut perlahan muncul dari tubuh Yuan Yan. Pergi. Dengan amarah yang genit, tangan Yuan Yanyu tiba-tiba berubah,
dan cetakan tangan rumit yang tak terhitung jumlahnya ditampilkan dalam sekejap. Di bawah cetakan tangan yang rumit seperti itu, kekuatan khusus yang menggabungkan Doki dan prasasti inti dengan mudah dihancurkan di gerbang ruang terlarang. Bang bang bang, serangan Yuan Yan tampak lembut dan lemah, tetapi dengan mudahnya menempel di pintu langit terlarang. Detik berikutnya, garis-garis kuno di pintu langit terlarang perlahan terisi cairan khusus tersebut. Tak lama kemudian, garis-garis kuno itu menghilang tanpa jejak. Langkah selanjutnya adalah mengandalkanmu, kakak. Kekuatanku sudah tidak mampu lagi membuka gerbang batu ini. Setelah melakukan semua ini, napas Yuan Yan terasa tersengal-sengal, dan jelas bahwa ia baru saja menggabungkan ki pertempuran dan prasasti inti, yang menghabiskan banyak tenaga. Istirahatlah sebentar, lalu lihat aku. Xiao Yan tersenyum perlahan padanya, sebuah kekuatan lembut memasuki tubuhnya, lalu mengayunkannya dengan santai, api berukuran beberapa puluh meter, menghadapi larangan itu. Gerbang langit pun hancur berkeping-keping. Boom! Simen kehilangan perlindungan dari garis kuno, sehingga menjadi rentan dan mudah dihancurkan oleh Xiao Yan. Ini, arai kuno. Detik berikutnya, saat gerbang batu hancur total, inti gua pun terpancar ke pandangan mereka berdua. Yuan Yan yang lemah ingin beristirahat, tetapi matanya yang besar dan berair tiba-tiba menyusut. Ia menatap ke dalam, terkejut.